Pemirsa, pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pandemi COVID-19 semakin memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah segera mengambil langkah penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal guna menyelamatkan kondisi perekonomian dari krisis. Jelang pelaksanaan new normal, sejumlah sarana transportasi dan pusat perbelanjaan terus ditinjau kesiapannya. Sejak pandemi COVID-19 nyaris 2 bulan, sejumlah pusat perbelanjaan harus tutup. Akibatnya seluruh pengelola dan penyewa mengalami kesulitan finansial. Karena itulah pemerintah segera mengambil langkah penerapan new normal guna menyelamatkan kondisi perekonomian dari krisis. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan COVID-19. Jadi harus ada perubahan perilaku yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai new normal atau kenormalan yang baru. Nah, inilah yang kita sebut beradaptasi terhadap situasi yang saat ini terjadi. Karena kalau nggak dilakukan, pertanyaan tadi mendasar, mau sampai kapan? Kita akan diem saja, kita akan tetap di rumah. Namun di tengah upaya pemerintah dan pelaku usaha mempersiapkan new normal, masyarakat dinilai masih belum siap untuk hidup dengan tatanan normal yang baru. Jadi strategi menerapkan new normal pada saat ini itu bukan strategi terbaik untuk saat ini, begitu. Karena tingkat penularannya masih sangat tinggi. Nanti ketika tingkat penularannya sudah turun, ya, jadi di bawah 1 nilai R0-nya, maka kita bisa mulai melakukan new normal yang baru, gitu. Jadi harus ada kajian epidemiologi yang baik sebelum memutuskan apakah akan ada new normal yang baru. Saat ini masih belum bisa dipastikan apakah Indonesia telah melalui titik puncak kurva COVID-19 atau belum. Sehingga kewaspadaan dan langkah antisipasi masih perlu ditingkatkan, mengingat pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pandemi COVID-19 semakin memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi perekonomian Indonesia. Sementara bantuan sosial sangat terbatas dalam mendongkrak perekonomian masyarakat yang sudah hancur diterpa COVID-19. Namun di tengah pandemi yang memporak-porandakan perekonomian, pemerintah jangan sampai mengorbankan kesehatan masyarakat.